Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama Bu Yuse Mariam. Ya, kenapa saya ajak Bu Yuse ini untuk ngobrol-ngobrol hari ini? Karena baru saja meluncurkan sebuah buku foto nih teman-teman. Namanya judulnya Landep ya. Landep ya. Ya, dan bukan hanya buku foto saja, tapi selama seminggu belakangan ini ada pameran juga ya. Iya, pameran di Cemara 6 Gallery di Menteng. Besok hari terakhir. Besok hari terakhir dan di Jakarta. Di Jakarta ya. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat untuk ke pamerannya, ya itu nanti ada foto-fotonya ya. Iya. Kira-kira suasana pamerannya seperti apa di video ini. Nah, tapi hari ini kita mau ngobrolin tentang prosesnya ya, tentang buku ini ya. Jadi menarik juga nih ya, soalnya sekarang ini jarang ya saya perhatikan teman-teman yang bisa pameran tunggal ataupun mewujudkan sebuah buku. Padahal sebenarnya kalau kita hobi fotografi, foto yang pada prosesnya, ujungnya itu sebenarnya harus ada perwujudan dalam bentuk fisik yang juga menandakan akhir dari sebuah project foto itu sendiri ya. Kalau dia ya ongoing project terus di hard disk ya, belum diwujudkan. Jadi menarik banget untuk teman-teman ketahui bagaimana proses dari pembuatan buku Landep dulu. Oke, kita langsung saja ya ngajak ngobrol Bu Yuse ini, dan saya sudah siapkan beberapa pertanyaan nih. Ya, jadi pertanyaan pertama ini adalah dari mana sih sebenarnya mendapatkan inspirasi atau ide dalam membuat buku foto ini atau project foto ini? Awal dari project Landep itu sebetulnya saya sudah memotret tapi tidak ditujukan ini akan tentang Landep gitu. Kemudian pada saat perjalanannya, saat itu saya di Solo, saya teringat di Solo itu saya datang ke tempat pembuatan keris di tempat Empu Basuki. Ada satu keris yang mengingatkan, kayaknya saya pernah melihat keris sejenis ini di rumah saya. Nah, disitulah awal saya fokus untuk seperti saya akan mengupas project Landep ini. Jadi awalnya berangkat dari ada ruangan di rumah kami, di rumah orang tua saya, dan saat itu saya dilarang untuk masuk ke ruangan itu. Jadi awalnya di situ, dan ruangan itu sepertinya tempat ayah saya menyimpan keris. Jadi dari situ saya ingin menelusuri bagaimana keris itu sebuah benda kecil ternyata cukup mempengaruhi perjalanan hidup bukan di keluarga saya saja, tapi juga pada akhirnya saya bertemu dengan berbagai narasumber yang punya relasi dengan keris. Oh gitu ya. Jadi tadinya justru nggak terlalu mengenal tentang keris itu sebenarnya apa. Iya. Cuma karena somehow ketemu ya tentang waktu jalan-jalan, waktu ketemu yang pembuat keris itu jadi Iya, jadi saya jadi teringat, saya pernah ini, dan ini ternyata membawa perubahan di keluarga kami. Apa sih kekuatan benda kecil ini sehingga merubah perjalanan seseorang? Akan memiliki dampak ya. Iya. Nah, makan waktu berapa lama tuh dari pertama kali mungkin memutuskan mau bikin ini dah, menelusuri ini dari risetnya, foto-fotonya sampai jadi ya. Kalau untuk memotretnya bisa dibilang 2 tahun full ya. Jadi setengah tahun terakhir itu saya sudah paralel dengan editing. Kalau untuk sampai jadi dummy yang proper seperti ini, karena dari dummy ke final nggak terlalu jauh banyak ya. Itu di kuartal pertama 2023 kita udah firm, bentuk bukunya akan seperti ini gitu. Kalau untuk perjalanan dummy-nya ya mungkin sekitar 6 bulanan. Jadi ada beberapa perubahan dummy seperti yang Ko Encil lihat di pameran. Itu kan dari mulai yang size kecil itu yang didesain oleh desainer saya.
kita akan melihat akan jadi berapa page, kemudian kita coba deh dengan size yang folio ya, sekitar ukuran folio, ternyata kurang enak dilihat gitu. Kemudian diubah lagi untuk size sedikit lebih kecil, tapi kayaknya masih kebesaran juga, sampai akhirnya dapat size yang seperti ini. Baru kita dari situ sibuk editing bagian dalamnya, bongkar pasang foto, layoutnya seperti apa. Iya, kalau saya lihat sih memang size yang seperti ini udah enak banget sih untuk foto. Jadi nggak terlalu besar, jadi untuk kita lihat berulang kali juga enak kayaknya. Nggak terlalu berat juga sih. Istilahnya kayaknya pas. Jadi melalui proses ternyata ya, tidak langsung jebret-jebret ya semua fotonya. Langsung hajar seperti itu. Dan saya sudah perhatikan dari pamerannya dan juga dari foto-foto yang di dalam ini, ternyata sebagian besar tuh fotonya hitam putih, monokrom atau black and white lah istilahnya. Nah itu ada alasan tertentu nggak kenapa memilih hitam putih ini? Iya. Jadi kalau sebelum proyek ini dimulai memang saya ada kecenderungan memotret itu black and white. Tapi pada saat proyek ini dimulai, itu memang setelah pada saat editing itu memudahkan gitu, karena warna-warna yang cenderung lebih gelap seperti ini kan saya juga tidak mungkin mengekspos narasumber saya ya. Kalau bisa saya bagi, ada 3 bagian di dalam buku ini. Jadi seperti yang bernuansa gelap-gelap itu, jadi saya menyembunyikan ya. Nuansa. Iya, misteri gitu. Nuansa misterius. Jadi memang nuansa gelap ya, atau low key ya. Iya. Sementara untuk yang ada agak terang itu udah kayak ya kita kayak harus moving forward aja dari sekuensinya, alurnya landep. Jadi from black terus kemudian dark ya misalnya. Into the light gitu. Iya. Itu sih setelah ketahuan ketika kita editing baru terasa ketika editing. Pada saat memotret ya saya memotret aja gitu. Itu kan kita merasakan ini emang cocoknya gelap, ini cocoknya mungkin over. Iya, kalau memotret saya tidak merencanakan harus gimana. Cuman pada saat editing kok ketemu ya gitu. Iya. Terus ada beberapa juga yang saya perhatikan waktu di pameran, terutama di ruang ya, di ruang yang misterius gelap, itu kan apa istilahnya alternatif proses. Katanya tuh cyanotype. Ya. Nah itu sebetulnya cyanotype itu seperti memori ya. Dia kan tidak terlalu jelas gitu. Iya. Itu juga. Iya, dan itu juga seperti yang ingin mengingat tapi susah gitu kan. Ingin mengingat tapi susah. Tapi kalau secara teknik ini ada dampak khusus tidak. Dengan melakukan cyanotype itu ada seperti kontemplatif ya. Jadi ada efek kalem ya, menenangkan diri. Jadi terapeutik sih yang saya rasakan dengan melakukan cyanotype. Iya, saya lihat memang tipenya memang nggak biasa, jadi cukup stand out di pamerannya, dan kemudian juga dia high contrast, jadi bagian yang gelap dan terang itu hampir nggak ada detail, jadi sehingga orang-orang yang melihatnya itu harus membayangkan sendiri kira-kira detailnya seperti apa. Mungkin itu yang diajak untuk berusaha untuk, kalau misalnya untuk Bu Yuse kan berusaha mengingat, ya, kalau dari kita tuh berusaha mengisi detail kira-kira sosoknya seperti apa detailnya gitu. Menarik juga sih ya. Mungkin itu bisa teman-teman bisa pelajarin juga ya. Kemudian saya yakin sekali ya kan untuk pembuatan buku. Ngomong-ngomong ini adalah buku yang kedua sebenarnya. Kedua, iya. Ya saya sudah lihat ini tahun berapa nih? Ini 2023, setahun yang lalu sih. Nah ini tentang personal story juga. Ini juga penulisan story pribadi juga sebenarnya, tapi ada hubungan dengan
lebih ada hubungan. Kalau ini personal banget, kalau Iya, ini ada jadi hubungan dengan orang sebetulnya ini juga berangkat dari sini, iya. Cuman kalau ini saya lebih riset ya. Iya. Saya mendengarkan narasumber saya. Kalau ini kan Ini sama ya saya ya diri saya aja. ini langsung dari diri sendiri. Ini udah ada hubungan sama Iya. yang luar. Nanti mungkin ada yang Pak Tri, ya apa lagi ya, ditunggu juga ya nanti. Padahal baru keluar juga. Nah pastinya ini kan karena udah melibatkan pihak luar, terus mungkin ada narasumber, terus kemudian untuk pembuatan bukunya, pamerannya itu kan saya lihat sampai ada instalasi seni rupa seperti itu ya. Timnya ya. Menarik sekali, ada banyak timnya yang membantu dan mungkin bisa diceritain nih itu bagaimana siapa aja yang membantu atau yang bisa mewujudkan ini perlu apa aja nih, jadi supaya teman-teman yang baru mulai project foto itu sudah tahu nih siapa yang perlu diajak kerja sama misalnya. Ketika saya memulai dan saya tahu ini bahannya sudah banyak ya untuk jadi sesuatu gitu, tidak mungkin saya mengerjakan sendiri dan saya juga tidak bisa motret terus pulang mau diapain gitu kan, tentunya butuh editor ya. Jadi ada Mas Yopi Peter, beliau editor saya. Biasanya saya konsultasi apakah ini cukup materinya untuk jadi buku atau tidak gitu kan. Saat belum cukup ya saya disuruh dan saya akan memotret terus gitu. Gitu memang tidak bisa sendiri, harus ada orang yang diajak berdiskusi. Nah pada saat materi sudah terkumpul, editor tentunya perlu orang untuk membantu di display menjadi sebuah buku. Itu saya ada desainer Kavin, dia yang membantu kami bagaimana foto-foto itu di display. Tentunya beda ya ketika di pameran, apa yang ada di pameran dengan setelah dimasukkan ke buku. Itu beda, sequence-nya pasti berbeda gitu kan. Dan itu pun layout juga bongkar pasang sampai akhirnya kita ketemu kayaknya ini udah gitu. Kita happy dengan layout seperti ini gitu. Itu sementara untuk pameran saya percayakan editor saya yang mengurus. Mas Yopi Peter juga kurator untuk pameran ya. Segala ada deh, kreatif director. Iya, karena beliau yang handle semuanya. Dan untuk instalasi itu ada dari art handler dari Gurit ya. Gurit kita pakai, nggak mungkin kurator bekerja sendirian, perlu teknisi yang menginstal foto-foto. Dan dibantu juga untuk yang kamar gelap itu kan ada instalasi bunga ya. Itu kita dibantu sama seniman Rangga yang memang ahli desain bunga dan sejenisnya. Iya, dekor dan dan mantap banget. Waktu saya ke sana juga itu salah satu tempat yang cukup bikin orang ini ya terpana. Ada bukan hanya foto-foto yang di dinding saja, ya, tapi ada sedikit instalasi, sedikit berhubungan dengan juga ceritanya biar lebih jelas ya, ada bentuk rupanya ya, jadi nggak terlalu abstrak ya, kayak gitu sih. Itu yang menarik. Jadi memang it takes a village ya, satu kampung untuk bikin. Nggak cuma. Dan mungkin salah satu keuntungannya memiliki editor atau kurator adalah ada mata dan kepala yang kedua yang menilai foto-foto kita lebih objektif. Kalau kita kan selalu kita kan anak kita loh, kita yang bikin gitu loh. Jadi kayak every picture is a darling gitu. Jadi yang memutuskan yang mana masuk yang keluar. Kalau ada pendapat orang lain yang mereka tidak pernah merasakan waktu motret ya, mereka akan melihat lebih objektif. Mereka dari luar, jadi mungkin mereka lebih align ke audiens. Jadi itu yang ada terbantu. Terbantu. Kadang kan kita
oh ini bagus sih, susah di fotonya kan, pengen keep semuanya. Tapi ternyata itu kan merusak sequence ya, merusak tatanan di buku ini gitu. Kalau itu nggak dikeluarkan, atau ada yang kan perlu jeda ya, foto tuh nggak bisa kayaknya terlalu intens juga nggak bisa. Jadi tiap halaman itu memang diatur kapan, kayak kita nonton film aja kan. Ada klimaksnya, ada turunnya. Iya, ada naik turunnya, dan itu yang membantulah kurator namanya ya, atau awalnya editor. Terus kalau udah bikin foto kan ada sekuensinya itu, terus pameran kan, kurator ya. Jadi menarik banget. Jadi teman-teman jadi tahu bahwa di dunia fotografi bukan fotografer yang semua nyusun semua, tuh ada kurator. Dan teman-teman yang mungkin mau jadi kurator juga sebenarnya bagus banget profesinya ya kan. Kebanyakan memang berangkat dari fotografi juga, mereka juga bisa foto, tapi nggak harus selalu kurator bisa foto. Jadi makanya kurator tuh nggak harus bisa foto. Kadang-kadang orang bilang, lu nggak bisa foto, mana bisa susun kan. Tapi ada kebalikannya, editor justru yang jago nyusun, belum tentu bisa motret gitu ya. Jadi either way lah ya. Nah, oke. Jadi ceritanya dalam 2 tahun terakhir ini tentunya banyak menemukan halangan-halangan, tantangan, atau mungkin sempat kegagalan, ada mungkin setback ya kan, mungkin kegagalan yang maksudnya yang nggak fatal, tapi kemudian dari situ bisa bounce back gitu. Ada nggak sih cerita seperti untuk itu, pertama kali pasti kan kita bingung ya, motret apa lagi gitu. Ketika ini menurut saya kayaknya ini udah setengahnya, bahkan mungkin menurut saya sih udah lebih dari 50%. Biasanya narasumber sih. Kadang kita tergoda dengan narasumber. Ketika kita ketemu narasumber, tapi ternyata itu akan keluar dari jalur proyek kita kan. Narasumber yang menarik, membawa cerita yang menarik, ketika kita berhadapan dengan mereka, kayaknya ini keluar dari proyek kita. Jadi saat itu juga itu saya tidak mungkin membelokkan proyek saya. Jadi itu saya cukup mendengarkan, memotret, tapi tidak berarti harus saya masukkan dan saya lanjutkan. Jadi maksudnya waktu ngobrol sama narasumber memberikan informasi yang mungkin nggak jalan, tapi kita harus pintar-pintar memilih ya, supaya kalau enggak, jadi memotret hal-hal yang nggak ada. Nah itu juga editor saya tuh selalu bilang kembali ke mind mapping. Jadi sebelum motret tuh kita bikin mind map. Jadi ketika misalnya saya membuat project landep gitu, landep tuh apa sih, kenapa sih project ini penting buat saya. Kemudian mind map itu bukan list untuk difoto, tapi itu yang guidance kita, sehingga kita nggak keluar dari jalur project kita gitu. Itu sih biasanya saya back lagi ke mind map saya gitu. Nah kalau terakhir kendalanya adalah saat menulis. Nah, saya ada konsultasi dengan waktu itu calon writer saya. Dia bilang jangan saya yang menulis, harus orang lain yang menulis, nanti menjadi bias. Jadi orang lain yang menulis tapi bisa menerjemahkan cerita saya gitu. Akhirnya ketemu yang pas gitu tulisannya. Jadi udah selesai nih. Tapi kan orang yang saya tidak mungkin berbicara ke banyak orang, begini loh ceritanya landep gitu. Itu kan harus tersamarikan di dalam tulisan kan, yang bisa tulisan sederhana bisa dimengerti, tapi itu seolah-olah saya yang bercerita. Itu kesulitan di situ. Iya, saya lihat di dalam buku foto ini tulisannya tidak banyak, malah yang ini lebih banyak karena ada semacam agenda jurnal. Yang ini nggak banyak, tapi dengan membaca beberapa halaman, 2-3 halaman, saya jadi memahami. Kalau kita lihat foto-fotonya aja mungkin kadang-kadang kita masih berpikir apa ini tentang apa. Tapi dengan ini, jadi buku foto memang banyakkan foto dan tulisan dikit. Nah, tulisan dikit ini menjadikan tantangan ya, bagaimana
Kalau terlalu banyak justru nggak seru, bukan jadi buku foto yang Novel. iya jadi terlalu banyak ceritanya. Iya. Jadi mungkin buku dokumenter kali ya, Iya. mendokumentasi suatu tempat. Jadi buku foto harusnya fotonya lebih banyak bercerita, jadi bukunya memberikan tulisannya memberikan guidance lah, supaya orang nggak mikirin terlalu ini kan, karena kebanyakan saya lihat rada abstrak ya, Iya. hitam putih dan sebagainya. Oke, mantap juga nih. Nah kemudian adakah saran nih bagi teman-teman yang nonton info fotografi, kan banyak yang hobi maupun banyak juga yang terakhir-terakhir saya lihat yang profesional juga banyak juga yang nonton. Jadi tentunya mungkin mereka kadang-kadang jenuh foto-foto itu aja, mungkin mulai mau coba bikin project foto dan mungkin mau meninggalkan legacy. Mungkin salah satu alasan nanti bisa cerita sedikit. Jadi mungkin mau meninggalkan legacy nih ya kan, untuk mewujudkan ini. Apa saja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan? Ya mungkin Bu Yusuf sendiri waktu awal-awal nggak terlalu persiapkan nih, taunya setelah dijalanin, aduh gua nggak persiapkan ini. Tapi istilahnya sekarang sudah tahu nih, nah mungkin bisa memberikan ini mungkin dari segi apakah resource waktu atau ada hal-hal yang lain yang perlu disiapkan supaya nggak kaget loh waktu kerjanya tuh. Kadang-kadang orang wah semangat tapi pas ketemu kaget karena belum siap. Nah itu apa tuh? Ya tentu saja kita harus punya kesukaan ya. Passionnya gitu kan. Passionnya di mana gitu. Mungkin kalau saya cenderung lebih suka culture ya. Jadi datang ke suatu tempat itu bisa jadi pancingan juga. Kita curious sama mungkin culture di situ seperti apa. Nah itu bisa jadi bahan untuk project kita, entah itu buku atau pameran gitu kan. Tentu saja perlu waktu yang diluangkan ya, perlu waktu, perlu dana juga karena tidak ada yang mendanai. Perlu dana sendiri juga gitu. Dan dana itu sebenarnya memang ada semacam mungkin scholarship atau grant juga sih, tapi ada bisa itu ada. Mesti untung-untungan ya. Mesti temanya harus the right. Temanya juga mungkin relate dengan yang mereka, seperti open call kan banyak yang ngasih. Kalau resource sendiri memang enaknya ya hunting sendiri, tema sendiri ya, semuanya bisa dibentuk sesuai dengan ini ya. Waktu bisa diatur sendiri. Kalau bisa mungkin harus publish siap gak siap nih, ini nih kita punya pameran atau apa ya, mungkin plus minusnya di situ. Di situ, dan yang pasti sih memang harus perlu orang lain buat ngontrol kita ya. Gimana? Kayak kalau saya akan ada satu orang untuk diskusi gitu. Apa ini memang, kalau kita kan ngikutin ego kita suka gitu kan, tapi pas dibuat menurut orang lain, kalau produk tuh mungkin nggak ekonomis ya, tapi memang tidak apple to apple sih ya kalau kita bicara begitu. Kalau seni memang ya kita nggak melihat dari segi profit, tapi it's nice to break even atau ada sedikit profit untuk project berikutnya kan. Jadi economical scale of things ya, misalnya bikin buku berapa halaman atau cetak berapa segala macam itu mesti dibahas juga ya, gitu ya maksudnya. Jadi ada satu orang yang mungkin bisa yang berpengalaman yang bisa jadi mentornya gimana. Jadi mentor juga menjadi satu yang penting ya, kita teman diskusi ya, syukur-syukur mungkin nantinya jadi editor kita. Bisa. Itu biasanya apalagi kan kalau saya kan ini berawal dari hobi ya. Jadi saya nggak terlalu melihat atau mendengar tren foto, tren karya baik di Indonesia ataupun di luar. Tapi ketika kita punya teman diskusi, pasti akan dikasih feedback. Kalau ini tuh kayaknya nggak bisa, kurang menarik untuk dibawakan atau tidak gitu. Dan dari situ sih, itu biasanya saya memutuskan. Selain tentunya saya harus suka. Saya akan komit di project ini. Terus
saya belum tahu sih mau menyelesaikan misalnya berapa tahun atau apa, karena itu kan perlu waktu dan dana juga. Iya, diperlukan namanya strategic thinking juga ya, dan kemudian karena ini untuk masyarakat juga untuk menikmati, maka itu sesuatu yang perlu dipikirin. Beda sama kalau misalnya kita mau bikin photobook buat kita cetak sendiri untuk jadi udah terserah lah gitu ya, mau bikinnya seperti apa, mau cetak seperti apa. Menarik sekali. Jadi harapan Bu Yuse ini tentang buku Landep, dan ini akan dibawa kemana nih? Tentunya saya dengar kabar udah ada nanti perjalanan atau bagaimana saat recognition internasional. Saat ini sebelum launching Landep itu sudah dapat award 10 finalis di Athena Photo Festival bulan Juni 2024 dari 400 lebih yang submit. Saya nggak tahu berapa puluh negara, tapi saya tanya ke kuratornya 400 yang submit untuk kategori Dummy Award. Saat itu masih dummy, kita belum produksi untuk dijual kan. Nah, dari 400 itu saya dapat berita Landep masuk 50 shortlist. Kemudian nggak lama, berapa hari kemudian Landep masuk 10 finalis. Cuma sayang sekali saya nggak bisa ke sana. Mantap Pak, tapi itu udah berita yang sangat tentunya menyenangkan sekali. Ya, mungkin menjadi inspirasi bagi teman-teman juga nih yang mungkin ingin bikin buku, dan untuk supaya masyarakat internasional juga bisa tahu ya karya-karya fotografer Indonesia ya kan gitu ya. Mantap sekali. Jadi mudah-mudahan sukses nih ke depannya. Mungkin nanti ada bedah buku di mana-mana. Teman-teman ikutin aja Instagramnya Landep Landep Photobook ya. Nanti juga ada linknya di sini. Dan thank you banget Bu Yuse udah mampir ke Info Fotografi, dan sampai jumpa lagi nih teman-teman. Ya, bye. Terima kasih.